Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube saya, Yesi Ramjani. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik apresiasi prosa fiksi. Simak videonya. Baik, yang pertama itu ada pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik yaitu tema, alur, tokoh, amanat, latar, sudut pandang, dan bukti. Baik, yang pertama itu ada tema. Tema merupakan makna, jiwa cerita, ide cerita yang disampaikan, baik secara implisit dan juga eksplisit. Melalui tema, pengarang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup dan kehidupan. Yang kedua itu ada alur. Menurut Priyatni 2010 mengatakan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian, penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya mendasarkan diri pada waktu juga belum merupakan alur. Selanjutnya ada penokohan. Istilah penokohan digunakan dalam tulisan ini karena istilah tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh-tokoh dan perwatakan. Istilah penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dalam pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Selanjutnya ada amanat. Pesan amanat ialah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan tersebut dapat berupa ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Amanat dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Baik, selanjutnya ada latar. Segala sesuatu yang melingkupi dari para tokoh seperti tempat, waktu, dan lingkungan sosial atau suasana. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipersonalkan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi teknik siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Yang terakhir itu ada diksi. Bukan hanya berarti memilih kata, pengertiannya jauh lebih luas dari itu. Istilah ini bukan hanya dipergunakan untuk mengatakan karya-karya mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, melainkan juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.